Gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan terlahir kembali pada hari ke-15 tahun itu, yaitu pada hari ini, di mana pangeran yang pertama kali ditemuinya akan melamarnya, dan mulai menempuh jalan yang berbahaya. Cerita dimulai. Selfie terbangun dan menyadari bahwa ia telah terlahir kembali. Tetapi kelahiran kembali ini bukanlah anugerah yang beruntung, melainkan dia menukarkan pengkhianatan dan kematian dari kehidupan sebelumnya. Selfie dari kehidupan sebelumnya adalah putri dewa perang. Tidak hanya memiliki status yang tinggi, tetapi juga berani membunuh musuh di medan perang. Namun, orang-orang tidak menghargainya, malah menyebutnya aneh. Hanya karena Selfie hanya bisa tersenyum di medan perang. Meskipun dia pernah meraih banyak prestasi di pertempuran, namun sulit menghindari permainan nasib. Karena tanpa sengaja ia menyaksikan pangeran dan adik kandungnya sendiri menjalin hubungan cinta terlarang. Pangeran memutuskan menggunakan pernikahan dengan Selfie sebagai tameng untuk menutupi hubungan cintanya dengan sang adik. Setelah menikah, pangeran tidak hanya bersikap dingin dan kejam pada Selfie, tetapi juga menangkapnya dengan tuduhan palsu, berusaha menyingkirkannya untuk selamanya. Namun, tepat sehari sebelum eksekusi, Selfie melarikan diri dari penjara, tetapi ditangkap oleh sang pangeran dan yang lainnya. Menghadapi pengakuan memalukan sang pangeran, Selfie bangkit melawan, menghunus pedang dan menusuk ke arah sang pangeran. Namun, dia meremehkan kekuatan sang pangeran. Sang pangeran menghalau pedangnya dan memerintahkan untuk membunuh tanpa ampun. Dalam sekejap, Selfie dikejar oleh sekelompok prajurit ke atas menara jam. Ah Natana Wadashilsti dan Jani. Wadashika Ohmail Stadunda. Saat dia melompat ke bawah, sebuah bulu panjang jatuh dari langit. Dalam keputusasaan, Selfie meraih bulu panjang itu dengan tangan. Matanya menatap jarum jam menuju pukul 12, melambangkan akhir hidupnya. Akhirnya bulu panjang itu menusuk tubuhnya. Selfie meninggal dengan tragis di bawah menara jam. Namun yang tidak diketahui Selfie adalah saat jarum jam berputar mundur, segalanya akan dimulai kembali. Ketika Selfie membuka mata lagi, namun dia menemukan orang tuanya yang telah meninggal, justru berdiri di depannya. Saat itu dia hampir tidak percaya bahwa dirinya telah bereinkarnasi. Sementara Selfie masih tenggelam dalam pikiran Li Qing, tiba-tiba muncul pangeran yang di masa lalu menghancurkan hidupnya. Pada saat itu mereka belum bertemu secara resmi. Tak lama kemudian, pangeran demi menutupi kebenaran, langsung melamar Selfie. Setelah terlahir kembali, Selfie melihat wajah yang familiar ini, penuh dengan kenangan menyakitkan dari kehidupan sebelumnya. Dia segera melarikan diri ke balkon untuk memikirkan strategi. Namun pangeran langsung mengikutinya, mengejar ke balkon untuk terus mengungkapkan cinta padanya. Selfie hampir kencing karena ketakutan. Dia berbohong bahwa di atas kompor dapur masih ada sup iga yang sedang dimasak. Lalu dengan cepat melarikan diri kembali ke ruang pesta. Saat dia menghela napas lega, tiba-tiba melihat seekor ular menghalangi jalan. Bagaimana bisa benda ini muncul di sini? Saat Selfie masih bingung, ular itu tiba-tiba menghilang. Kemudian terdengar suara pangeran dari belakang. Semua ini dari film. Kepadamu. Saat Selfie terjebak dalam kesulitan, dia berpikir sejenak, menggenggam seorang pria asing di sampingnya. Dia tiba-tiba mengajukan permintaan yang tak terduga kepadanya. M.A. Daksin. Kong Nuo membawa kamu melawan Meiboli Simasta. Kong Nuo membawaku ke sebelah San Osaini. Simasa. Tindakan ini tidak hanya membuat orang yang menonton terkejut. Bahkan sang pangeran pun tercengang. Namun yang lebih mengejutkan lagi, pria yang ditahan oleh Servira itu bukan orang lain, melainkan Kaisar Hades dari negara tetangga. Jangan pernah pertahankan aku, apakah kamu punya anak laki-laki? Kaisar ini adalah sosok yang sangat berbahaya. Dalam beberapa tahun ke depan, dia akan menghancurkan negara Selvia dengan tangannya sendiri. Tali penyelamat yang dipegang Selvia ternyata adalah jalan yang jauh lebih berbahaya. Karena alur cerita yang terlalu mendebarkan, Serwei pingsan sesaat setelah dia sadar. Namun dia menemukan Hades tidak menganggap hal ini sebagai lelucon. Bahkan dia dengan serius mengajukan lamaran lagi kepadanya. Kali ini dia ingin memastikan apakah kejadian tadi benar-benar sebuah mimpi atau tidak. Namun saat ini, Hades dan kekejaman dalam ingatan Selfie, raja itu sama sekali berbeda. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah memimpin pasukan menyerang negara Selfie. Dimanapun dia pergi, tak tersisa satu tanaman pun. Bahkan wanita dan anak-anak yang tak bersenjata pun tidak dilepaskan. Lalu, Selfie pernah berusaha menyelamatkan diri dengan memohon kepada Hades, memohon agar dia berbaik hati. Namun Hades dengan kejam menolak permintaannya. Selway tidak bisa menggabungkan pria di depannya dengan dirinya di kehidupan sebelumnya. Hades tidak hanya dengan perhatian menanyakan kondisi tubuh Selway, bahkan tanpa berkata apa-apa, langsung memakai penutup sepatu di kakinya sendiri, seperti berubah menjadi orang lain.
Saat Selfie masih bingung, pangeran tiba-tiba mendorong pintu masuk, mempertanyakan maksud Selfie sebenarnya. Hades malah maju ke depan, meminta pangeran untuk tidak mengganggu istirahat tunangannya. Tiba-tiba keduanya terlibat pertengkaran sengit. Pangeran menyatakan Selfie akan menikah dengannya nanti. Ini sudah menjadi hal yang pasti di kalangan dalam. Dan juga menasihati negara tetangga untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Hades jelas tidak berniat melanjutkan perdebatan. Menggendong Selfie dan bersiap pergi. Melihat pangeran masih terus membandel, Hades dengan tegas mengeluarkan Zukri Sakri. Setelah itu Hades memanfaatkan Shun Yishu, langsung membawa Selfie kembali ke negaranya. Setelah tiba di istana Hades, belum bicara tentang Hades, dari mana dia mendapatkan begitu banyak gaun cantik. Dia bahkan menyiapkan berbagai macam makanan ringan yang lezat, seolah-olah menyambut seorang ratu sejati. Sambutan yang hangat. Selfie mengangkat cangkir teh dan mencicipinya sedikit. Namun di dalam hati Selfie tidak tenang. Dia khawatir dirinya hanyalah anak berusia 15 tahun, yang sama sekali tidak memenuhi standar pasangan Hades. Namun Hades dengan santai mengatakan, yang dia lihat bukanlah usianya, melainkan bakat sihirnya. Soal usia, dia bercanda bahwa 2 atau 3 tahun lebih muda juga tidak masalah. Tidak disangka kaisar negara tetangga ternyata mudah dibohongi. Hanya sebuah lelucon, tapi dianggap serius. Tapi baru saja terpikirkan di sini. Wajah Hades berubah. Pembersihan ranjau umum. Pertarungan si Maliki Qi Wangsu sangat sengit. Dia ingin mengonfirmasi lagi kepada Selfie. Apakah dia benar-benar ingin menikah dengannya? Selfie hanya bisa mengakui dengan pasrah. Lamaran hanya merupakan tindakan dadakan. Mendengar itu, Hades sangat terpukul. Ini adalah seekor naga putih kecil yang muncul dari dinding. Tanpa ampun mulai mengejek. Ini persis seperti yang dilihat Selfie di ruang perjamuan. Ternyata semua ini bukan halusinasi. Selfie pun tertegun. Aku dulu pikir, naga hanya ada dalam dongeng kuno. Tapi baru saja aku berpikir begitu, Dewa Naga berbicara. Kembali ke pokok pembahasan. Saat ini, Hades mulai meragukan hidupnya. Seharusnya, seorang gadis muda yang memiliki kekuatan sihir yang besar tidak akan menyukai pria seperti aku. Akhirnya aku sendiri yang terlalu memikirkannya. Meski Hades sudah siap mengirim Selfie pulang ke negaranya, namun hati Selfie tetap dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak ingin seperti di kehidupan sebelumnya, menggunakan orang lain lalu meninggalkan mereka, seperti perlakuan pangeran padanya. Lalu apa bedanya dirinya dan orang seperti pangeran itu dengan orang brengsek seperti mereka? Saat Hades bersiap pergi, Selfie memberanikan diri melamar Hades lagi. Kali ini dia benar-benar serius. Hanya karena terlambat 2,5 detik saat reinkarnasi ke dunia lain, anak muda itu secara tidak sengaja terlewatkan oleh dewa. Untuk mengatasi hal itu, dewa memberikan semua skill yang tersisa dari orang lain, sekaligus kepada anak muda tersebut. Lalu dia menendangnya ke dunia lain. Tak disangka, pemuda itu malah mengandalkan tumpukan keterampilan sampah, mengubah nasib, menjadi petualang terkuat di dunia lain. Cerita dimulai. Tokoh utama kita, Xiao Yao hanya sedang mengantuk di kelas. Tiba-tiba di lantai kelas, muncullah sebuah formasi panggilan misterius. Miao kecil yang sering membaca novel dunia lain langsung menyadari, ini adalah sihir portal ke dunia lain. Namun begitu memikirkan tentang perjalanan ke sana, biasanya tidak akan ada hasil yang baik. Jadi dia segera memutuskan untuk lari. Tapi pintu kelas seperti terkunci mati. Tidak bisa dibuka sama sekali. Bahkan menendangnya juga tidak ada gunanya. Pintu jelek ini benar-benar memalukan kunci pintunya. Melihat lingkaran pemanggil hampir selesai, Xiao Yao terpaksa menggunakan trik merayap di langit-langit. Ingin bersembunyi di ventilasi langit-langit. Menunggu sampai angin reda baru keluar. Hasilnya seperti yang diperkirakan. Ritual pemanggilan tidak berpedoman pada etika. Langsung menarik dia beserta langit-langit masuk ke dunia lain. Tak lama kemudian, Xiao Yao tiba di sebuah ruang yang putih membentang. Berdasarkan pengalaman luasnya membaca novel ringan, sekarang harusnya ada seorang raja gemuk dan seorang putri yang memikat hati yang datang menyambutnya. Harus dia yang memberi gelar pahlawan atau semacamnya. Tapi kenyataannya adalah seorang pria tua panik berlari ke arah sana. Ternyata dia adalah nyawa yang memanggil Xiao Yao. Pria tua itu gugup dan tidak bisa berhenti bicara. Karena Xiao Yao justru bersembunyi di langit-langit saat proses pemanggilan, mengacaukan alur kerjanya. Ternyata teman-teman lain berhasil memanggil dengan lancar, sedangkan pemanggilan Xiao Yao tertunda. Untuk mengatasi kesalahan ini, dewa segera memberitahu Xiao Yao, meskipun dia akan mendapatkan keterampilan dunia lain. Tapi karena dia datang terlambat,
Keterampilan bagus sudah dipilih habis oleh teman-teman. Yang tersisa hanyalah keterampilan sampah yang tak diinginkan siapapun. Misalnya, paket pemula desa Minecraft, skill dadu acak, kacamata invisibility, ahli senam di rumah. Bahkan ada tongkat kayu yang diambil sembarangan. Xiao Yao marah besar. Dengan skill seperti ini, tak mungkin dia bisa keluar dari desa pemula tingkat dasar. Dia malah melontarkan kata-kata kasar kepada dewa. Wajah dewa sampai membiru karena dimarahi. Dengan marah dan panik, semua sisa kemampuan sampah dibuang semuanya ke Xiao Yao, lalu menendangnya ke dunia lain. Kemudian Xiao Yao menyadari dirinya berada di hutan pegunungan yang dalam. Kalau sudah datang, ia harus diterima. Xiao Yao pertama-tama membuka paket penduduk desa yang terlihat tidak berguna itu, dan langsung terkejut. Ternyata ini adalah kantong penyimpanan tanpa batas. Tidak hanya bisa menyimpan barang, tapi juga bisa menyimpan tanpa batas. Bukankah ini semacam chat legendaris yang ajaib? Dan isinya semua barang-barang aneh yang ditinggalkan oleh penduduk desa sebelumnya. Ternyata penduduk desa juga bukan karakter yang sederhana ya. Xiao Yao sekarang mulai agak lega. Meskipun awalnya jelek. Tapi dengan kantong ruang ini, setidaknya nanti tidak perlu khawatir tentang persediaan. Lalu dia mulai memeriksa panel kemampuannya. Ternyata muncul lagi satu skill sampah yang membuat orang tertawa dan menangis sekaligus. Menentukan kemampuan racing sendiri dengan melempar dadu. Benar kan? Bagaimanapun juga, hasilnya dia membuat sebuah, ini apa sih? Tapi dia dengan santai menambahkan semua poin anugerahnya ke nilai keberuntungan. Hasilnya nilai keberuntungannya langsung melejit. Ternyata N itu berarti max. Artinya, nilai keberuntungannya sudah tidak bisa diukur dalam rentang biasa. Xiao Yao langsung bingung. Ternyata dadu ini bisa dioperasikan seperti itu. Sekarang dia benar-benar mengakui. Kemudian dia melihat daftar skill lagi, dan menemukan dirinya memiliki 2 gelar baru. Karena dia adalah yang terakhir dipanggil, dan dikirim sendiri secara terpisah. Maka dia mendapat julukan orang pinggiran. Xiao Yao benar-benar speechless. Awalnya dia sudah seperti orang tak terlihat di kelas. Ternyata setelah melewati dunia lain, dia malah mendapat pengakuan resmi sebagai orang pinggiran. Jadi, Xiao Yao mulai mencari bahan di hutan ini. Berpikir untuk membuat tempat berlindung untuk dirinya sendiri. Saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki satu keterampilan yang tidak berguna. Kacamata kontak. Apa gunanya benda ini? Setelah dia memakainya, dia menemukan bahwa pandangannya menjadi sangat jelas. Dan semua yang terlihat menunjukkan medan energi. Yang lebih hebat adalah, kacamata kontak ini memiliki fungsi deteksi. Sekarang dia mengerti. Ini bukan keterampilan yang sia-sia. Ini benar-benar alat yang luar biasa. Bergantung pada keterampilan ini, Xiao Yao dengan cepat menemukan banyak makanan, jamur dan ramuan. Semuanya dimasukkan ke dalam tas ruangnya. Kapasitas tak terbatas itu menyenangkan. Mau diisi berapapun tidak masalah. Setelah mengatasi masalah makanan dan sumber air, Xiao Yao mulai mencari tempat yang aman untuk berkemah. Akhirnya, dia yang beruntung luar biasa, menemukan sebuah tempat aman yang tidak didekati hewan-hewan. Benar-benar seperti tempat perlindungan yang dibuat khusus untuk dirinya sendiri. Dengan tempat tinggal sudah ada, Xiao Yao mulai perlahan memperbaiki hidupnya. Lalu dari pakaian warga desa, mengambil tenda ajaib dan lampu ajaib. Kedua benda ini benar-benar luar biasa. Tenda tidak hanya kokoh, tetapi juga bisa mengusir monster. Lentera tidak hanya menerangi malam hari, tetapi juga memiliki efek pertahanan terhadap monster. Gelarnya di rumah, dapat melindungi kampung halaman dari serangan monster. Bisa dikatakan, tempat perlindungan Xiao Yao aman dan tak terbantahkan. Saat malam tiba, Xiao Yao mulai menyiapkan sumber api. Ia menggunakan sihir suhu dari keterampilan sampahnya, menyalakan tumpukan daun kering, sambil merasakan kehangatan api. Saat itu ia tiba-tiba menyadari, keterampilan yang tampaknya tidak berguna ini. Sebenarnya, setiap keterampilan memiliki kegunaan. Kalau bukan karena keterampilan ini, dia mungkin sudah dimakan oleh monster. Yang lebih menakjubkan, dia secara perlahan membuka beberapa keterampilan baru. Dalam proses menggunakan keterampilan tersebut, misalnya, kontrol suhu sihir membuatnya belajar sihir api. Setelah keterampilan identifikasi meningkat, dia bisa menganalisis informasi lingkungan dengan lebih akurat. Dengan cara itu, Xiao Yao berhasil bertahan hingga keesokan harinya. Setelah Xiao Yao bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah menyelesaikan masalah kebutuhan dasar. Dia menggunakan sihir api dengan sederhana untuk menggoreng jamur yang dia kumpulkan kemarin. Dia juga mengeluarkan wajan dari tas ruangnya, pisau dapur dan beberapa daging kering. Tambahkan sedikit bumbu lagi. Sarapan pertama di dunia lain. Berhasil dibuat dengan mudah seperti ini. Saat itu dia juga merasa kagum. Peran penduduk desa ini benar-benar sangat kuat. Ternyata ada begitu banyak alat keterampilan hidup. Setelah kenyang dan puas minum, Xiao Yao memutuskan untuk terus menjelajah di hutan. Tapi saat itu,
Kemampuan deteksi monsternya tiba-tiba memberi peringatan. Ada monster di depan. Dia diam-diam mendekat. Menemukan bahwa itu ternyata dua goblin. Melalui kemampuan identifikasi, dia menyadari bahwa atribut dari goblin ini ternyata sangat tinggi. Meskipun nilai kemampuannya sekarang tidak terlalu rendah. Tapi apakah bisa mengalahkan hanya dengan sebatang kayu? Xiao Yao sangat menyadari bahwa untuk bertahan hidup di hutan ini, pada akhirnya harus berurusan dengan monster. Jadi dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Memikirkan kemampuan sihirnya, dia mencoba membungkus kekuatan sihirnya di sebatang kayu. Tak disangka tekstur tong kayu langsung berubah. Seperti berubah menjadi senjata sakti yang mematikan. Jadi Xiao Yao tanpa ragu langsung menyerbu. Dengan satu pukulan, dia membuat yang pertama pingsan. Lalu secara beruntun menyerang beberapa kali dan langsung menyelesaikannya. Yang kedua belum sempat bereaksi. Xiao Yao sudah memanfaatkan kekuatan dinamis yang ditingkatkan oleh kacamata hitamnya. Melihat setiap gerakannya dengan jelas. Dengan mudah menghindari serangan. Akhirnya membunuh dengan satu pukulan tongkat yang dililit sihir. Setelah pertarungan selesai, Xiao Yao tak bisa menahan kekagumannya. Kemampuan yang dianggap sampah ini ternyata sangat berguna. Setelah pertarungan ini, Xiao Yao berhasil naik ke level 2. Nilai kemampuannya juga meningkat 2 kali lipat. Dia menyadari bahwa seiring dengan peningkatan level, kekuatan tempurnya semakin kuat. Dan seiring dengan akumulasi pengalaman, dia secara bertahap menguasai lebih banyak teknik penggunaan sihir, terutama teknik membelit sihir, yang memberinya keuntungan dalam pertempuran. Bahkan keterampilan senamnya juga meningkat. Sepertinya senam pagi harus tetap dilanjutkan setiap hari. Hari kedua, Xiao Yao berangkat dengan penuh percaya diri. Tujuan hari ini bukan lagi mencari jamur, tapi mencari sesuatu yang berbau daging untuk dimakan. Sudah beberapa hari datang, belum makan daging sama sekali. Mulut sudah terasa hambar. Tapi setelah mencari kesana kemari, tetap hanya ada jamur. Sepertinya sistem ingin aku mendalami sihir. Bukan hanya fokus mengasah kemampuan makan. Jadi dia memikirkan hal ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yao terus naik level dan melawan monster di hutan. Di siang hari, Green tidak efektif. Malam hari, belajar sihir. Hingga hari kelima, dia bahkan sudah bisa membunuh 3 goblin sekaligus dengan satu serangan. Bahkan tempat tinggalku menjadi lebih nyaman dan mewah. Tak disangka, orang dengan skill yang begitu buruk ternyata hidup semakin nyaman di dunia lain. Pada malam hari, Xiao Yao jarang sekali mendapatkan kepala kelinci pedas. Tiba-tiba menyadari skill otomatis aktif. Ada aura orang asing di sekitar. Xiao Yao melihat dengan mata elangnya. Ternyata itu geng nakal di kelas. Xiao Yao tidak ingin terlibat dengan mereka. Segera berjongkok. Tapi kemudian berpikir ulang. Mungkin teman-teman lain di kelas juga ada di sana. Melihat lebih dekat tidak apa-apa. Geng otaku, geng cewek keren, geng angkat besi, semuanya ada. Bahkan ketua kelas yang merupakan teman masa kecilnya juga ada di dekatnya. Seharusnya Xiao Yao mungkin akan mencari mereka untuk mengobrol, atau setidaknya menyapa. Tapi Xiao Yao merasa dia sekarang baik-baik saja sendiri. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merepotkannya. Bahkan tidak perlu menghadapi sosial yang membosankan itu. 56 ah. Ini adalah protagonis pria yang paling jago ngomong doang yang pernah saya lihat. Hanya karena di dunia yang penuh dengan petualang ini, dia malah terbangun dengan kemampuan sebagai ahli dirge. Setiap kali bertarung melawan monster, anggota tim lain maju berperang. Dia hanya bisa bersembunyi di belakang dan mengandalkan output mulut. Pada saat yang sama, dia juga protagonis pria yang paling tidak sok suci. Menghadapi 2 pasangan kecil yang kabur membawa uang tim. Tanpa berkata apa-apa, dengan cepat menjualnya kepada tuan budak. Tanpa peduli tangisan dan rayuan dari rekan-rekan sebelumnya. Dengan uang di tangan, dia pergi meninggalkan semuanya. Kisah ini harus dimulai dari masa kecil tokoh utama. Nur sejak kecil memiliki sebuah mimpi yang tidak realistis, yaitu menjadi petualang terkuat di dunia. Sejak kecil, dia selalu mengidolakan kakeknya. Karena kakek bukan orang tua biasa. Dia adalah seorang pejuang top yang pernah membunuh iblis level 13. Orang-orang di desa memanggilnya hantu jahat abadi. Kamu tidak salah dengar. Dia tipe orang yang bisa sendirian menghabisi satu sarang iblis sekaligus. Nur kecil tumbuh di bawah aura kakek. Bermimpi suatu hari bisa sehebat kakek juga. Menjadi orang yang dihormati oleh dunia. Namun kenyataannya selalu suka menyiram air dingin. Meskipun Nur penuh dengan impian. Tapi saat hari penempatan pekerjaan, takdir memberinya sebuah lelucon besar. Dia tidak mewarisi darah pejuang yang gagah dari kakeknya. Sebaliknya, dia ditempatkan di kota Huashu untuk pekerjaan. Benar, hutan kota yang terdengar seperti profesi mulut-mulut. Hanya bisa bicara dan menambah keuntungan orang lain.
Bukan pergi menghunus pedang dan memotong mahkota. Tapi kakek menenangkannya agar tidak peduli dengan profesi. Yang penting adalah potensi diri kamu. Saat Nore masih mencerna kenyataan bahwa dia menjadi kota hutan, sekelompok iblis level 12 tiba-tiba menyerang desa. Orang-orang lain di desa ketakutan dan berlarian ke segala arah. Hanya kakek Nul yang maju ke depan. Meskipun kakek pernah mengalahkan iblis level 13. Kali ini dia tetap tidak mampu melawan monster level 12 ini. Setelah pertarungan sengit, kakek akhirnya jatuh bersimbah darah. Menjelang ajal, kakek bertanya pada Nul, apakah kamu akan terus menapaki jalan petualang? Kamu sudah melihat, inilah takdir seorang petualang. Selalu hidup dalam pertarungan. Meskipun Nul merasa sakit hati, namun dia berjanji pada kakek bahwa dia pasti akan menjadi petualang terkuat di dunia. Waktu berlalu dengan cepat. Kakek Nul sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan Nul memang tidak pernah menyerah pada mimpinya. Ia menjadi seorang pencari, memimpin sebuah tim kecil untuk menjalankan berbagai tugas. Meskipun Nul adalah inti strategi di tim, ia tetap merasa sedikit minder. Bagaimanapun, retorika adalah kunci profesi ini. Bagaimana menurutmu? Kelihatannya sama sekali bukan tipe yang bisa melawan bos sendirian. Hari itu mereka mendapat tugas yang sulit. Mereka harus membasmi monster bernama Ratu Vampir. Ratu Vampir memang sulit dihadapi. Tapi yang lebih merepotkan lagi, dia bisa dengan cepat memperbanyak banyak vampir kecil. Masing-masing sangat tangguh. Nul tahu, tugas ini tidak mudah bagi skuadnya mereka. Cukup sulit. Jadi, dia sudah mulai memberi peringatan kepada Dagarti sebelum berangkat. Mengingatkan mereka untuk tidak lengah. Pejuang dalam tim, Val. Meskipun secara lisan setuju dengan tegas, tapi dalam hati masih merasa tidak terima. Kenapa kita tidak langsung menyerang dan membunuh Ratu saja? Agar tidak membuang waktu melawan antek-antek kecil itu. Nul membalikan mata, kau otak-otak bodoh. Kalau kita tidak menyingkirkan para vampir kecil itu, kita akan dikepung saat melawan Ratu. Dan akhirnya kita semua akan mati di sini. Ternyata begitu pertempuran dimulai, situasinya menjadi sangat rumit. Vampir-vampir ini lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan. Saat Nul sedang fokus memimpin pertempuran, sebuah vampir ternyata melompat dari langit-langit, mengeluarkan sekelompok racun, langsung mengepung Nul. Anggota tim lainnya melihat Nul dalam kesulitan, langsung bergegas maju untuk menyelamatkannya. Namun kekuatan bertarung mereka sangat berkurang karena tidak ada skill debat Nul. Skill debat menjadi sangat lemah. Mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan ganas dari vampir. Namun saat itu, bar darah Nul masih dalam proses pemulihan. Sementara rekan-rekannya hampir tidak bisa bertahan. Saat-saat krusial, Nul teringat hari kakeknya gugur. Dalam hati berjanji tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Lalu dia mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh. Sambil meminumnya, dia mengeluarkan senjata sihirnya dan mulai melawan balik. Pertama menggunakan kemampuan komando taktis. Meningkatkan kemampuan rekan satu tim secara keseluruhan sebesar 25%. Kemudian, suruh penyerang depan menghindar dan melancarkan serangan jarak jauh. Akhirnya, coba satu jurus semangat tinggi. Meningkatkan stamina dan sihir rekan satu tim sebesar 25%. Baru kemudian tim akhirnya bisa menjaga garis pertahanan. Namun, situasinya tidak semudah itu. Adapun Steinaya, tiba-tiba menyadari ada 3 vampir di langit-langit. Dia hampir ketakutan hingga hampir runtuh. Nul segera menggunakan perintah tenang ala pohon birch untuk menenangkannya. Melihat situasi perang mulai buntu, Nul menghitung waktu dan memutuskan untuk menangani sisa vampir kecil sendiri. Sementara membiarkan rekan fokus melawan Ratu Vampir. Kemudian Nul mengeluarkan raungan serigala, menghentikan aksi para vampir. Lalu dia menggunakan telur es untuk membekukan para vampir menjadi bongkahan es. Meski satu vampir berhasil menghindar dari serangan, tapi Noh masih punya satu peluru tersisa. Dia harus membuat keputusan antara menyelamatkan diri atau mengorbankan dirinya demi memberi peluang bagi rekan-rekannya. Dia tanpa ragu memilih yang terakhir, menembakkan peluru es terakhir ke arah Ratu, menciptakan kesempatan serangan terakhir untuk tim. Kalau begitu ayo. 队友们不负诺尔所望，战士瓦达和剑士罗伊的联合终极技能成功击败了吸血鬼女王。Saat semua orang bersiap bersorak, Nul justru tertusuk oleh vampir yang tersisa. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Namun memang benar Nul sudah memperhitungkan waktunya sejak lama. Ratu vampir perempuan mati. Semua duri dan vampir akan berhenti bergerak. Nor berhasil menghindari serangan mematikan karena ini. Dia selamat dengan sempurna. Setelah pertempuran selesai, seluruh tim berhasil membersihkan penjara bawah tanah. Fenomena jurang di sekitar juga menghilang. Rekan-rekan datang untuk memeriksa luka Nor. Meskipun mereka tahu perhitungan Nul sangat akurat, mereka tetap menyalahkannya mengapa harus mengambil risiko seperti itu. Nul mendengarkan teguran yang penuh perhatian ini.
Namun dalam hatinya teringat saat pertama kali mengetahui bahwa dirinya adalah seorang profesional di kota Birch. Saat itu dia menangis terisak-isak, merasa tidak mungkin menjadi seorang yang kuat selamanya. Namun kakeknya saat itu memberitahunya, apapun profesinya, dia memiliki potensi untuk menjadi penjelajah terkuat. Setelah menyelesaikan tugas, tim kembali ke ibu kota, siap melaporkan hasil misi kepada kekaisaran. Kekaisaran terus-menerus dilanda fenomena jurang, dan teknologi sihir kekaisaran secara resmi mendukung negara. Industri penting bagi perekonomian. Beberapa orang yang menerima bayaran kemudian datang ke kedai kecil, mengadakan pesta perayaan. Melihat Null yang tampak murung, Fada bercanda bahwa jika saat menerima tugas, Null bisa lebih tegas. Mungkin dia bisa mendapatkan 50.000 lebih banyak. Meskipun kakek pernah mengajarkan padaku, uang sangat penting bagi para petualang. Bagaimanapun juga, membeli perlengkapan dalam tim selalu membutuhkan uang. Tapi Null tidak ingin menjadi orang yang hanya mementingkan uang. Jadi dia menyuruh Wada untuk diam. Namun Wada merasa dirinya 2 tahun lebih tua dari Null. Null seharusnya menghormatinya sedikit. Akhirnya, Null langsung membalas bahwa usia tidak ada gunanya. Hanya kekuatan yang bisa mendapatkan rasa hormat. Kata-kata itu langsung membakar amarah Wada. Dia marah dan berteriak, "Kamu cuma orang yang bersembunyi di belakang memberi perintah. Sama sekali tidak mengerti bahaya di garis depan." Saat itu Null masih mengira dirinya dan teman-temannya bekerja sama dengan baik. Tapi kata-kata Wada membuatnya langsung sadar. Ternyata dirinya sebenarnya beban dalam tim. Situasinya hampir berubah menjadi pertarungan tinju dan pukul. Roy segera maju untuk menengahi, memisahkan kedua orang ini. Bagaimanapun, saat ini hal yang lebih penting daripada uang adalah keselamatan. Namun, cita-cita sangat indah. Realitas justru sangat keras. Setelah dikurangi biaya perawatan perlengkapan dan pajak, setiap orang hanya mendapatkan sekitar 2,5 juta. Tanya sangat tidak puas dengan bonus yang didapatnya. Bagaimanapun, tugas kali ini tidaklah mudah. Dia benar-benar mengerahkan segalanya. Roy menghibur. Setidaknya dana tim terus meningkat. Kedepannya pasti bisa menghasilkan lebih banyak. Null tidak seoptimis itu. Dia langsung mengungkapkan bahwa kenyataannya tidak ada. Mulai sekarang, semua misi tingkat tinggi dikuasai oleh kelompok perang. Sisanya harus kita perjuangkan sendiri. Dan jika gagal, kita harus membayar ganti rugi. Dia dengan wajah pasrah menggosok tangannya. Ini membuat orang lain juga ikut cemberut. Saat semua orang sedang putus asa, Null tiba-tiba mengemukakan ide yang mengejutkan. Kalau begitu, kenapa kita tidak membentuk tim perang sendiri? Dengan begitu, kita tidak perlu lagi mengambil sisa pekerjaan orang lain. Semua orang langsung terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, membentuk tim perang bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, untuk mendirikan tim perang, harus membayar 20 juta ke negara. Sekarang mereka bahkan setengahnya pun belum bisa kumpulkan. Apalagi masih harus menyewa markas di ibu kota kekaisaran. Harus tahu bahwa sekarang sewa itu mahal banget. Tapi Null sudah siap sejak awal. Di rekening pribadinya masih ada 7,2 juta. Dia bersedia mengeluarkan uang itu untuk menutupi kekurangan. Dan dia juga sudah menemukan rumah yang murah. Tapi Tanya masih punya banyak kekhawatiran. Menurut dia, mereka masih pemula tingkat C. Bisakah mereka mengatasinya? Null justru mengatakan ini adalah keunggulan kita. Sekarang negara sedang mendukung penuh para petualang. Petualang muda yang cantik dan bersinar. Selain bisa menerima banyak tugas, mereka juga bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan. Mendapatkan bayaran iklan yang tidak sedikit. Begitu ucapan ini keluar tentang penampilan mereka, Wada yang cukup percaya diri langsung tersentuh. Sudah saatnya merasakan hidup yang penuh ketenaran dan kekayaan. Namun Tanya tetap belum yakin. Bukankah melakukan ini seperti menjual muka? Namun Wada sudah bulat tekad. Bagaimanapun juga, meskipun dia berdiri di pihak Tanya, apakah dia akan setuju menjadi wanita miliknya? Suasana tiba-tiba tegang. Roy sebagai pemimpin tim akhirnya menghela napas dengan putus asa. Memutuskan untuk membahas lebih rinci tentang pembentukan kelompok tempur dalam 2 hari. Namun, Null tidak menyadari gelombang dalam dirinya. Jika tidak ada yang tidak terduga, maka akan ada yang tidak terduga. Keesokan paginya, Wada datang untuk memberitahu Null tentang kabar buruk. Roy dan Tanya telah membawa semua uang dan melarikan diri. Wada memegang surat perpisahan yang ditinggalkan Roy untuk semua orang. Dengan wajah terkejut memberitahunya. Mereka sudah pergi sejak jam 8 malam tadi. Semua uang kita diambil Roy untuk membayar utang. Setelah membaca surat itu, Null malah merasa lucu. Roy berpura-pura jadi orang penting. Ternyata dia adalah seorang penjudi yang berutang banyak. Namun Wada malah panik saat ini. Mereka baru saja melarikan diri setengah hari. Kalau aku segera mengejar dengan cepat, mungkin aku bisa mengejar mereka. Saat itu nanti, pastikan mereka dipukul sampai tidak dikenal lagi oleh ibunya. Tapi dia ditolak oleh Null. Situasi saling membunuh bukanlah yang dia inginkan. Apalagi uangnya sudah habis. Dibandingkan dengan pengkhianat pertama,
Nol punya cara yang lebih baik, agar mereka membayar harga atas pengkhianatan. Kemudian Nol pergi bersama Wada ke kedai kecil, mengumumkan hadiah 2 juta untuk tim yang bisa menangkap kembali Roy dan Tanya. Tindakan ini membuat Fadah benar-benar hancur. Kenapa harus mengumumkan hal ini ke publik? Bukankah kita seharusnya lebih diam-diam? Mo dengan tenang berkata, aku punya alasanku. Tunggu saja dan lihat. Segera, tim yang akan melawan San Min Jiao menjadi yang pertama menerima tugas bounty. Ternyata setelah ditanya oleh Noh, mereka tidak tahu keberadaan pengkhianat. Lalu beberapa tim juga mengikuti menerima pesanan. Semua berhamburan keluar. Namun orang yang benar-benar dicari Noh belum muncul. Berdasarkan dugaan Noh, yang bisa menerima pesanan adalah mereka yang tidak tahu kemana Roy dan Tan pergi, atau kemana mereka melarikan diri. Sampai ke rumah yang mencurigakan. Orang itu datang mendekat. Ini memang orang yang dicari Nore. Ternyata benar. Tadi malam dia kebetulan berpapasan dengan mereka berdua. Tapi dia harus dulu membalas dendam. Baru dia bisa memberitahu Nore lokasi tepatnya. Namun Nore langsung bisa membaca niat tersembunyi lawan itu. Jelas sekali bahwa kakek itu karena tua dan tidak menarik, tidak bisa menangkap orang yang dia inginkan sendiri. Jadi dia ingin menukar informasi dengan uang. Maka, dia hanya bisa memberikan setengah imbalan kepada pihak lain. Dengan terpaksa, kakek itu hanya bisa mengangguk setuju dan memberikan lokasi yang spesifik. Setelah melakukan pengejaran, Nul akhirnya menemukan Roy dan Tanya di sebuah desa terpencil. Roy masih naif, mengira Nul tidak akan mengejar. Tapi dia meremehkan kekejaman Nul. Nul mengayunkan tangannya. Roy dan Tanya langsung dikendalikan dengan kuat. Kemudian Nul menginterogasi Roy dengan senyum dingin. Aku tahu kau sudah menghabiskan semua uang kelompok perang. Tapi bagaimana dengan bayaran misi kalian yang terakhir? Apakah itu dipakai untuk membayar hutang lagi? Roy hanya bisa jujur mengakui bahwa dia memang seorang penjudi. Dia berhutang banyak. Dia hanya bisa memakai uang tim untuk melunasi. Wada marah besar dan ingin memukul Rai. Tapi Roy mulai berkelit. Kalian sama sekali tidak tahu seberapa besar tekanan sebagai kapten. Sekarang apa hakmu? Menyalahkan semua kesalahan sepenuhnya padaku. Melihat Roy dipukul sampai hidung dan wajah lebam, Tanya akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Mulai membela Rai. Namun Nul sama sekali tidak peduli. Jangan anggap dirimu perempuan. Aku tidak akan memukulmu. Kamu juga ikut berjudi, kan? Tanya yang baru sadar langsung marah besar. Dia mengerti. Barusan Norse menggunakan kemampuan pecah nyata miliknya sendiri. Sehingga rahasianya terbongkar. Memakainya sekali saja bisa membuatnya masuk penjara. Tapi Tanya justru melewatkan satu hal. Itu adalah korupsi dana publik, sebuah kejahatan berat. Menggunakan keterampilan untuk membuat penjahat mengaku sama sekali tidak melanggar hukum. Percakapan sampai di sini. Orang tua yang menunggu di samping mulai tidak sabar. Menjadi kesal. Dia mendesak Nul untuk segera memberikan uang. Tak disangka sikap seperti ini benar-benar membuat Nul yang sedang marah menjadi semakin kesal. Lalu dia menerima satu pukulan. Guncangan jantung. Tapi Nore punya rencana yang lebih kejam. Menjual mereka. Benar. Nore menghubungi seorang kenalan lama, pedagang budak. Berencana menjual Roy dan Tanya kepadanya untuk menutupi kerugian. Meskipun Tanya berjuang keras memohon. Tapi Nul dengan dingin memberitahunya. Ingin masuk ke tambang untuk menambang atau menjadi budak. Silakan pilih sendiri. Perlu diketahui, tingkat kelangsungan hidup narapidana yang dikirim untuk kerja paksa hanya 2%. Jika beruntung bertemu dengan tuan budak yang baik, tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai 2,5%. Namun saat perhitungan, ada masalah lagi. 2 orang hidup besar hanya bisa dijual seharga 6 juta. Bukan karena para pedagang budak sengaja menekan harga, tapi karena gereja baru saja mengeluarkan perintah untuk mengurangi kemewahan. Artinya, jika orang tahu bahwa mereka membeli budak dengan harga tinggi, bukankah itu sama saja dengan menembak diri sendiri? Wenya Nuoer menyatakan pemahaman yang mendalam. Begitulah, harga terus turun. Para pedagang berhasil menaikkan harga hingga 15 juta. Bukan karena Norco ingin menyulitkan, melainkan dia punya rencana sendiri. Setelah mengirim pedagang itu kembali, dia mengklaim bahwa 2 budak muda dan cantik itu dibeli dengan harga mahal 30 juta. Harga yang sangat tinggi, pasti akan menarik perhatian para bangsawan. Dengan membuat heboh seperti ini, pedagang bisa dengan mudah menjualnya kembali seharga 90 juta. Para pedagang budak benar-benar luar biasa. Tidak menyangka Norbi lebih licik dari yang dikabarkan. Melihat transaksi sudah pasti terjadi, Tanya segera memainkan kartu perasaan. Dia memohon kepada Norbi atas dasar pernah menjadi rekan seperjuangan untuk membebaskan mereka.
Dalam keadaan terpaksa, Tanya hanya bisa beralih kepada Fada yang diam-diam menyukainya. Di saat-saat krusial tidak menyelamatkan orang yang dicintainya. Kau masih bisa disebut pria. Begitu, di tengah makian Tanya, Null dan yang lainnya pergi tanpa menoleh. Namun, badai ini juga membuat Fada kehilangan minat pada kehidupan petualangan. Memutuskan untuk keluar dari lingkaran ini. Keesokan paginya, Noh datang untuk mengantar Wada pergi. Dia juga membawa sebotol anggur koleksinya sendiri. Setelah mengucapkan selamat jalan, Noh dan Wada pun berpisah dengan baik. Melihat punggung Noh yang tegas, Wada tetap tidak mengerti. Apakah dia benar-benar orang yang penuh perasaan? Berbeda dengan orang biasa di dunia ini, Null tidak pernah terjebak oleh urusan pribadi anak-anaknya. Di dalam hatinya hanya ada satu keyakinan, yaitu menjadi petualang terkuat. Membangun kembali tim perang dan menciptakan kejayaan. Mari kita pindahkan petir ini. Clay tidak pernah memikirkan hal itu. Hidupnya ternyata didorong ke puncak oleh serangkaian kesalahpahaman. Orang-orang bilang dia adalah pemburu terkuat. Sungguh menggelikan. Dia sendiri bahkan tidak tahu di mana kekuatannya. Tapi orang lain memang berpikir begitu. Mereka bahkan percaya, Clay adalah yang terkuat di benua ini. Salah satu pemburu harta karun. Setiap gerakannya, setiap keputusannya bisa dibilang karya seni. Misalnya pernah ada satu kali, tim terjebak dalam situasi yang tidak bisa keluar. Musuh mendekat dari segala arah. Sedangkan Clay tanpa sengaja menendang sebuah batu, mengakibatkan batu besar di lereng gunung berguling turun. Langsung menghancurkan sebagian besar pasukan musuh. Rekan-rekannya pun kagum dengan kecerdasannya yang luar biasa. Namun Clay sendiri justru tampak kebingungan. Ia hanya bisa berpura-pura tenang dan mengangguk. Tapi sebenarnya, hidup Clay sepenuhnya bertahan karena kesalahpahaman. Dia sendiri sama sekali tidak memiliki bakat khusus. Apalagi kemampuan bertarung. Satu-satunya kemampuan sejatinya mungkin adalah keberuntungan yang luar biasa. Dan kesalahpahaman ini ternyata bermula dari sebuah petualangan kecil saat masa kecilnya. Waktu percobaan itu, Clay masih hanyalah seorang pemburu kecil yang tak berpengaruh. Rekan-rekannya semuanya berbakat luar biasa. Para pejuang yang kuat tak terkalahkan. Masing-masing adalah ahli yang mampu mengatasi sendiri. Sedangkan Clay sebenarnya cuma orang yang tidak terlalu penting. Dalam pertarungan, dia berdiri di belakang sambil memeluk kepala. Menunggu rekan-rekannya menyelesaikan semuanya. Mungkin kamu akan berpikir, orang seperti ini seharusnya sudah dibuang oleh rekan-rekannya sejak lama. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Rekan-rekannya tidak hanya tidak meninggalkannya, malah semakin mengaguminya. Karena mereka tidak pernah melihat Clay melakukan tembakan. Begitulah, Clay secara tidak sengaja menjadi otak tim. Lama-kelamaan hidupnya semakin dikenal. Keluhan arwah yang diciptakan oleh tim mereka juga menjadi legenda seperti dewa. Bahkan Clay sendiri mulai percaya, mungkin ini memang takdirnya. Hingga mereka pertama kali berkelompok masuk ke dalam istana harta karun legendaris. Mimpi indah Clay seketika hancur. Di antara cahaya pedang dan bayangan, monster jatuh satu persatu. Darah seperti panah. Dan Clay pada dasarnya hanya berlari-lari tidak tentu arah di samping. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Senjata di tangannya lebih seperti hiasan. Akhirnya rasa rendah diri tetap menguasai. Dan hari ini datang kesempatan yang baik. Yaitu, memanfaatkan kesempatan pertemuan bantuan pemburu yang diadakan di ibu kota kekaisaran. Clay bersiap untuk timnya sendiri. Menghela napas, arwah merekrut beberapa anggota baru. Setelah semuanya berjalan lancar, dia akan mundur. Dengan begitu, tidak akan menghambat yang lain. Dengan pikiran seperti itu, Clay datang dengan lambat ke lokasi perekrutan. Namun secara tak terduga di pintu, bertemu dengan seorang gadis yang ramah. Gadis itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Lulu, seorang pemburu tingkat 3. Namun baru saja sampai di sini, dia sudah dipermalukan oleh seorang paman bertato luka. Di mata lawannya, pemburu tingkat 3 hanyalah seorang pemula. Dia menyarankan Lulu untuk tidak bermimpi di siang bolong. Saat kedua belah pihak sedang tegang seperti itu, pengelola berlari mendekati mereka berdua untuk memperingatkan agar tidak membuat keributan di sini. Kalau tidak, mereka akan diusir semua. Mendengar itu, mereka berdua langsung tersenyum palsu. Barulah mereka bisa masuk ke dalam arena dengan lancar. Kali ini, ada banyak tim teratas yang datang untuk merekrut pemburu. Jumlahnya yang paling berwibawa adalah pasukan Pangeran Roh Kudus. Hanya dengan 6 orang mereka berhasil menaklukkan Dungeon level 7 yang kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Namun dibandingkan dengan aura Pangeran Ake, meja sederhana di sampingnya justru lebih mencuri perhatian. Hanya karena meja itu kosong melompong. Lulu sedang bingung. Tadi, paman bercadar kembali menyela. Melalui perkenalan Tuan Greg, Lulu mengetahui bahwa itu adalah lokasi terkenal dari naga kematian. Saat itu, seorang berambut merah melompat keluar. Dengan jelas menunjukkan bahwa tingkatnya mencapai 4.
Siapapun yang ingin bergabung dengannya, silakan maju. Begitu kata-katanya selesai. Seorang gadis kecil dengan pita kupu-kupu benar-benar maju. Jelas dia merasa kemampuannya lebih unggul. Keduanya segera memutuskan untuk menentukan siapa yang lebih hebat. Mendengar itu, kerumunan yang menonton menjadi heboh. Sudah menunggu lama dan agak bosan. Bukankah ini saatnya keseruan datang? Sementara itu, kedua orang di arena sudah mulai pemanasan. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Klein yang kuat segera berbisik kepada Lulu. Segera lari. Hati-hati, ada darah di mana-mana. Tapi baru lahir sudah jadi masalah. Klein hanya bisa menghadapi dengan tegar. Tak disangka, Pangeran Yake juga segera mengenalinya. Dia bahkan datang dengan antusias. Apakah kamu mengamati secara diam-diam hari ini? Wawancara kami. Kondisi itu membuat Clay sedikit merasa bersalah dan mengangguk. Padahal dia jelas-jelas terlambat bangun. Bagaimana bisa berubah menjadi mengamati diam-diam? Sebelum Clay bisa menjelaskan, Yake sudah membayangkan seluruh logika. Ternyata, Kapten selalu begitu hati-hati. Mengawasi kinerja kita secara diam-diam. Aku sudah tahu kamu akan datang. Situasinya berkembang sampai sejauh ini. Clay sudah tidak mampu lagi memperbaikinya. Ake malah bertanya padanya, apakah sudah menemukan pengganti yang cocok? Clay awalnya ingin mengirim orang sembarangan. Tapi tiba-tiba terlintas ide. Dia menunjuk ke si rambut merah yang sebelumnya menantang. Dan berkata untuk menyelamatkannya. Yake ternyata langsung setuju. Suasana di dalam arena langsung riuh. Orang-orang mulai berdiskusi. Menganggap bahwa pandangan Clay pasti sangat istimewa. Bahkan, Hong Mao sendiri merasa beruntung sekali. Namun Hong Mao tidak mau menerima keberuntungan ini dengan mudah. Dia bersikeras menantang Clay untuk membuktikan dirinya. Tentu saja Clay tidak ingin bertarung dengannya. Jadi dia memikirkan sebuah cara. Mengeluarkan sebuah cincin dari tangannya. Mengumumkan siapa yang bisa merebut cincin itu. Dia akan merekomendasikan orang itu kepada Yak. Begitu selesai bicara, Lockley langsung melempar cincin itu keluar. Si merah buru-buru melompat untuk merebut. Tapi ditahan oleh Xiao Nuo yang ada di samping, yang menahan pinggangnya dan menjatuhkannya. Situasinya langsung menjadi kacau balau. Semua orang bergegas menuju cincin. Keadaan menjadi sangat kacau. Keesokan harinya, Clay menerima pemberitahuan resmi dari pasukan perang. Karena keributan tadi malam, Taver mengalami kerusakan parah. Dia harus bertanggung jawab dan menyelesaikan permainan hukuman untuk mengimbangi ganti rugi. Permainan hukuman sebenarnya adalah beberapa tugas yang tidak ada yang mau mengambilnya. Memakan waktu lama dan imbalan sedikit. Tingkat kesulitan tinggi, Clay memilih satu sembarangan. Tugas yang terlihat paling sederhana. Pensar ini hanya sekadar formalitas. Tapi tidak menyangka, tugas ini ternyata jebakan besar. Meskipun secara tampak tingkat kesulitannya cocok untuk pemburu level 3. Tapi sebenarnya sangat sulit dan rumit. Clay ingin menyerahkan tugas ini ke Ake. Tapi Ake tiba-tiba ada urusan keluar. Tidak ada pilihan. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Xiao Nuo di samping. Tak disangka, akhirnya cincin jatuh ke tangan Xiao Nuo. Menjadi objek pengantarnya. Ini pekerjaanmu. Tugas level 3 tidak berarti apa-apa bagimu. Clay menepuk bahu Xiao Nuo dan memberi perintah. Awalnya Xiao Nuo masih tampak bersemangat. Merasa dirinya dihargai oleh Clay. Tapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah permainan hukuman, seketika dia menghilang. Clay segera mengeluarkan gergaji ajaib. Meskipun dia tidak memiliki bakat bertarung, itu tidak berarti dia tidak punya cara. Gelang monster segera mengikat Xiao Nuo. Xiao Nuo membela diri bahwa dia masih seorang pemburu tingkat 4 dan langsung ada 5 orang yang muncul. Juga agak terlalu memaksa. Clay sangat setuju. Dan bahkan mencarikan beberapa rekan untuk membantunya. Kebetulan yang dipilih adalah Lulu, si berwajah luka, dan beberapa orang berambut merah. Begitulah, tim kecil Clay resmi terbentuk sebagai tim kurir. Namun, satu hal yang tidak diduga Clay adalah, tugas kali ini tidak sesederhana yang terlihat. Di permukaan, Clay memilih sebuah tugas level 3 yang tampaknya tidak sulit. Sama sekali. Tugas semacam ini bagi seorang pemburu biasa. Mungkin, hanya pergi ke sebuah desa untuk mengusir beberapa monster. Yang mengganggu, yang sederhana dan tidak berbahaya. Seharusnya, pemburu level 4 menangani tugas level 3. Lebih dari cukup. Dan Clay juga bisa terus mempertahankan citra misteriusnya, tanpa harus turun tangan sendiri. Beberapa pendatang baru jelas sangat menghormati Clay. Sesekali melemparkan pandangan penuh kekaguman. Hong Mao bahkan dengan sukarela menyatakan, bisa bersama dengan legenda yang disebut Sik. Bersama Kapten Wang Lin menjalankan misi. Sungguh suatu kehormatan bagiku. Namun Clay hanya menerima pujian ini dengan senyuman pahit. Dalam hatinya berpikir, kalau mereka tahu aku sebenarnya tidak bisa apa-apa, mungkin mereka akan langsung terkejut. Tapi masalah segera muncul.
Awalnya tugas tingkat 3 yang disepakati ternyata adalah untuk menyelidiki sarang serigala putih. Dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sarang itu baru-baru ini. Menurut laporan tim petualang lokal, di dalam sarang muncul banyak monster yang sangat kuat. Bahkan ada 5 orang. Tim pemburu tingkat 5 yang hilang. Clay saat ini merasa ingin segera melarikan diri. Tapi dia segera menyadari bahwa dirinya telah didorong ke puncak dewa pemburu yang tak terkalahkan. Tidak boleh membiarkan para pendatang baru di depannya. Melihat betapa malunya dia, Hong Mao jelas tidak menyadari bahaya situasi ini. Sebaliknya, dia dengan percaya diri menantang Clay untuk duel. Dia merasa, karena Clay begitu pemburu yang kuat, bisa mengalahkannya. Pasti bisa membuktikan kemampuannya. Clay hampir tidak bisa menahan tawa. Tapi di permukaan tetap tenang. Dia menunjuk kepada bawahannya, Xiao Nuo. Bilang, jika kamu ingin bertarung denganku, lewati dulu bawahanku ini sebelum bicara. Kalimat ini sebenarnya untuk menunda waktu. Bagaimanapun, membiarkan orang lain yang menyelesaikan masalah adalah yang paling cocok baginya. Yang tidak diduga oleh Clay, pertarungan antara Xiao Nuo dan Hong Mao ternyata begitu tak terduga. Xiao Nuo tanpa bicara langsung membuang senjatanya, siap bertarung tangan kosong. Si rambut merah melihat adegan ini, dan dia juga ikut membuang pedangnya sendiri. Katanya dia tidak butuh orang lain mengalah padanya. Clay hampir saja tertawa terbahak-bahak. Seorang pendekar yang kehilangan senjatanya, mana mungkin bisa mengalahkan pencuri profesional. Benar saja, hasil pertarungannya sudah bisa ditebak. Nuo kecil dalam beberapa ronde, dia mengalahkan si merah tanpa daya untuk melawan. Sementara itu, beberapa pendatang baru lainnya melihat kekuatan Xiao Nuo. Semua terkejut. Bahkan seorang prajurit kecil di bawah Clay juga sekuat ini. Kalau begitu, betapa menakutkannya Clay. Clay pun merasa lega dalam hati. Bersyukur karena tidak perlu turun tangan sendiri. Namun, kesalahpahaman ini belum berakhir. Meskipun merah rambut kalah, dia tetap tidak mau menyerah. Dengan keras kepala, dia percaya diri bahwa itu hanya kekeliruan sesaat. Kalau diberi kesempatan lagi, dia pasti bisa menang. Xiao Nuo juga melihat keras kepala merah rambut. Sebaliknya, lebih bersedia mengajari lawan yang tak tahu diri ini. Hong Mao yang kalah telak. Kebanggaan masa lalu pun hancur berkeping-keping. Sejak kecil aku sangat kuat, berbeda dari orang biasa. Berkat perjuangan langkah demi langkah, dan membentuk tim dengan yang terkuat, kami juga menembus beberapa titik harta karun. Sekarang, baru saja aku mengingat semuanya. Clay malah mengungkap rahasia besar. Parti aku mungkin akan menghadapinya di luar ini. Clay terus menjelaskan bahwa dirinya juga pernah mengalami situasi seperti itu, namun tidak pernah meninggalkan rekan satu timnya. Setelah berkata demikian, gambar Clay langsung menjadi sangat hebat. Namun selanjutnya Clay malah membuat kesalahan besar. Dia mengambil pedang neraka yang tadi dilempar oleh si berambut merah, dan melakukan serangan dahsyat yang menggelegar. Tidak mungkin. Setiap orang bisa memberi saya solo LSK. Ketika militer itu 1 miliar kenta. Menggantikan kamu untuk mengundurkan diri. Clay melihat kekacauan ini, sambil menghitung rencananya sendiri dalam hati. Dia tiba-tiba teringat. Sepertinya dia memiliki drama berharga yang perlu diisi. Baoju adalah alat ajaib yang dapat memberikan kekuatan besar kepada orang biasa. Dan alasan Clay bisa mempertahankan citra kuatnya dalam waktu lama adalah karena penelitiannya tentang berbagai Baoju, jauh melampaui orang biasa. Kali ini dia berencana mencari kenalan untuk membantu mengisi daya. Namun selama pengisian daya, dia mendengar berita yang tak terduga. Makhluk di sarang serigala putih tidak hanya menjadi lebih kuat, bahkan bayangan mereka bisa terlihat di luar sarang. Beberapa tim pemburu level 5 pergi menyelidiki. Namun, mereka menghilang. Mendengar ini, Clayton langsung berkeringat dingin. Dia akhirnya mengerti. Tugas level 3 yang diambil tanpa sengaja ini sebenarnya sudah berubah menjadi misi bunuh yang cukup untuk menelan tim pemburu tingkat tinggi. Clay segera mengeluarkan surat tugas. Baru sadar, di atasnya tertulis dengan jelas, butuh 5 pemburu level 5. Dia pura-pura tiba-tiba ingat ada urusan mendesak, beralasan pergi. Tapi sebelum pergi, dia masih tidak bisa menahan kekhawatiran tentang masalah artefak merah rambut. Jika artefak merah rambut tidak bisa segera diisi kembali dengan mana, tingkat kesulitan misi kali ini akan meningkat lebih jauh. Namun ketika dia menyadari bahwa tingkat yang dia kirim untuk melaksanakan misi adalah para pemburu bintang 4 yang sudah hampir tiba di sarang serigala putih, Clay hampir saja runtuh. Para pemburu hebat semuanya dibantai habis. Apakah para pemula ini masih berharap punya peluang? Sementara itu, di sisi lain, Xiao Nuo dan rekan-rekannya juga menyadari ada yang tidak beres. Xiao Nuo dengan tenang memberitahu semua orang, tugas Clay tidak pernah mudah, dan setiap detil ada di bawah kendali Clay. Sementara itu, Hong Mao merasa sangat cemas.
Dia mulai meragukan Clay. Apakah dia sudah tahu tentang bahaya sarang ini? Apakah dia sengaja membiarkan mereka datang untuk mati? Namun, Xiaono sepenuhnya membantah pemikiran Hong Mao. Komandan tidak akan sembarangan memasukkan orang. Seiring krisis semakin dekat, para anggota hanya bisa menggigit gigi dan bertahan. Clay terus berdoa agar dia bisa selamat dan menyelesaikan semuanya. Dia tahu kemampuannya tidak cukup, tetapi penelitiannya tentang Bao Jun tak tertandingi. Rencananya sederhana dan kasar. Menggunakan Bao Jun untuk curang agar semuanya beres. Kemudian Clay mengaku akan pergi berjalan-jalan, lalu menghilang di malam yang gelap. Meninggalkan sekretaris perang yang terkejut. Dia terkejut bukan hanya karena Clay sebagai pemimpin bisa terlibat langsung. Yang lebih penting adalah pakaian Bao Jun yang baru saja dia kenakan. Bukan hanya cacat tanpa keamanan sama sekali, tapi juga tidak punya rem. Sekarang kamu Karliski Sloka. Film ini menantangmu. Hantu keren Cina. Gadis itu tidak pernah menyangka. Hanya karena mengagumi penjahat utama dalam permainan Inggris, dia benar-benar menyeberang menjadi antagonis wanita jahat. Meskipun penjahat wanita jahat itu mulutnya tajam dan selalu menyulitkan tokoh utama wanita. Tapi yang paling dia sukai adalah sifatnya yang gigih dan pantang menyerah. Yang lebih penting lagi, untuk tokoh utama wanita yang seperti bunga teratai putih, dia benar-benar tidak bisa menyukai. Seorang warga biasa yang diterima secara khusus di Akademi Sihir. Dia selalu berpura-pura menjadi orang baik, mengucapkan kata-kata yang muluk-muluk. Yang paling penting, dia merebut hati pangeran yang dia sukai. Tapi akhirnya dengan kejam meninggalkan. Maka dia lebih memilih menjadi penjahat, menjadi wanita jahat sepenuhnya. Tapi ketika gadis itu menyeberang waktu, dia baru sadar. Penjahat tidak hanya lahir di kerajaan Fei, salah satu bangsawan besar. Di rumahnya juga ada 3 opa tampan yang bisa didekati. Kalau begitu, gadis itu memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat baik ini. Harus berusaha keras menjadi penjahat besar yang terkenal dalam sejarah. Untuk membuktikan kepada tokoh wanita jahat. Maka, pagi-pagi sekali, Aili berlari untuk menemui ketiga kakaknya. Dengan tegas meminta kakak laki-laki untuk mengajarinya ilmu pedang. Sebagai pemeran pendukung wanita terkuat, harus mahir dalam sastra dan bela diri. Kakak laki-laki bahkan mengira dirinya salah lihat. Belum pernah melihat adik perempuannya yang galak ini. Bangun sepagi ini sebelumnya. Setelah mendengar dia ingin belajar ilmu pedang, kakak laki-laki langsung menolaknya mentah-mentah. Berdasarkan catatan buruk nona muda ini di masa lalu, ini pasti hanya akan bertahan 2,5 menit lagi. Melihat Eli tidak mau menyerah, kakak hanya bisa menggunakan taktik menunda waktu. Syaratnya adalah melatih tubuh terlebih dahulu. Dia meminta Eli melakukan 100 sit-up setiap hari, dan 50 push-up. Jika bisa bertahan selama seminggu, dia akan mengajari Eli ilmu pedang. Tak disangka, Eli tidak hanya dengan antusias menyetujui, tapi juga mengucapkan terima kasih lalu lari pergi. Perlu diketahui, dalam kamusnya, tidak pernah ada kata terima kasih. Melihat waktu masih cukup awal, Eli memutuskan untuk mengisi otaknya terlebih dahulu. Malam nanti baru latihan kekuatan. Dia pun sampai di perpustakaan, berencana untuk mulai belajar sihir terlebih dahulu. Di dunia ini, hanya bangsawan yang memiliki kekuatan sihir. Dan atribut dasar sihir adalah berdasarkan angin, air, api, dan cahaya. Di antara mereka, bangsawan yang paling menonjol dikenal sebagai 5 keluarga bangsawan besar. Keluarga tempat Eli berada sangat luar biasa dalam sihir hitam. Namun meskipun bakatnya luar biasa, tanpa pelatihan, dia tidak dapat menguasai sihir apapun. Siapa sangka Eli menggeledah seluruh perpustakaan, tapi dia tetap tidak menemukan satu buku sihir pun. Dengan putus asa, Eli hanya bisa belajar pengetahuan di luar sihir dulu. Bagaimanapun juga dunia ini, bagi dirinya juga sangat asing. Tak disangka, belajar begitu saja dia langsung terhanyut. Saat dia sadar, langit sudah gelap. Dan sepanjang sore itu, aku membaca penuh meja dengan buku. Aili merasa sangat bangga. Setelah kembali ke kamarnya, dia mulai latihan kekuatan lagi. Tak disangka tubuhnya terlalu lemah. Melakukan beberapa push-up hampir membuatnya mati. Namun Aili tidak putus asa. Dalam 1 minggu berikutnya, dia bersikeras beristirahat 2 kali sehari, pagi dan malam. Dengan cepat, kondisi fisiknya meningkat secara signifikan. Tidak hanya bisa melakukan 500 sit-up sekaligus, dia juga bisa menambah 300 push-up. Jauh melampaui target yang sebelumnya ditetapkan kakaknya. Aku memang berbakat luar biasa. Memikirkan hal itu, Eli bahkan tersenyum diam-diam. Ternyata senyuman ini tidak ada artinya. Benar-benar membuat ayahnya terkejut. Sangat jelas, dia belakangan ini juga merasakan ada yang tidak beres pada Eli. Tidak hanya bangun lebih pagi dari ayam setiap hari. Siang hari pun tidak terlihat batang hidungnya. Eli sangat dalam pemikirannya. Meskipun dia sendiri mengungkapkan tentang perputaran itu, juga tidak ada yang akan percaya.
Lebih baik tetap menjaga aura misterius seperti sekarang. Membuat orang merasa seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Inilah cara yang benar untuk menjadi penjahat. Hari itu, Eli Zhaoli ditinggalkan di perpustakaan. Saat keluar, dia baru menyadari bahwa banyak tamu datang ke rumah. Semua adalah karakter penting dalam permainan. Anjing Golden Retriever yang menggunakan sihir cahaya. Nobles besar berambut merah yang ahli dalam elemen api. Kakak berkacamata yang menguasai sihir angin. Serta yang menguasai sihir hijau. Dan satu-satunya yang bukan dari 5 keluarga besar, si kakak berambut hijau. Terakhir adalah tokoh utama mutlak dalam permainan. Pangeran pewaris tahta masa depan. Juga orang yang aku sukai. Meskipun di akhir permainan, pangeran dan tokoh utama perempuan akhirnya bersama. Namun, Aili tidak berniat untuk merusak hubungan mereka. Sebaliknya, dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan dirinya dengan baik. Semua orang yang melihat Aili yang manis tidak bisa tidak memujinya sebagai yang lucu. Meskipun Aili juga terpesona oleh beberapa pria tampan. Namun sebagai penjahat terbesar di masa depan, tidak boleh terlihat seperti anak yang tidak berpendidikan. Maka Eli dengan sopan memberi salam perkenalan kepada semua orang. Semua orang sangat terkejut. Eli sama sekali bukan sosok sombong yang digambarkan oleh kakaknya. Sebagai gadis muda yang lambat. Meski masih kecil, dia sangat anggun dan percaya diri. Saat itu, hanya pangeran yang sama sekali tidak tertarik pada Eli. Sebaliknya, ia mendorong kakaknya untuk segera berlatih pedang dengannya. Mendengar itu, Eli berharap kakaknya bisa menepati janji. Bagaimanapun, ia sudah berlatih dengan baik selama seminggu terakhir. Melihat kakaknya yang sama sekali tidak percaya bahwa ia benar-benar melakukannya, Eli merebut pedang dari tangan adiknya yang ketiga, lalu berlari menuju pohon besar. Tolong bantu ambilkan sedikit. Semua orang terkejut. Hanya pangeran yang mengambil apel di tanah. Dengan senyum terkejut. Kau berasal dari mana, burung beo? Selama setahun ke depan, saudara laki-laki mengajarkan Eli seni pedang. Tapi yang diajarkan hanya cara mengayunkan pedang. Menurut kata saudara laki-laki, jika tidak bisa memegang pedang secara terus-menerus selama berjam-jam, maka latihan ini akan sia-sia. Untuk menjadi penjahat terbesar di dunia, Eli tidak punya pilihan selain bersabar. Yang aneh adalah, pangeran sering diam-diam datang untuk melihat latihannya. Bahkan sering melakukan aksi mengelus kepala. Hari ini, sang pangeran akhirnya tak bisa menahan rasa penasarannya. Seorang gadis, mengapa dia harus belajar seni pedang dengan begitu keras? Oke. Dan adegan ini disaksikan sepenuhnya oleh kakak laki-laki. Sangat sulit untuk tidak salah paham. Hari itu, Aili tiba-tiba menerima undangan dari si Golden Retriever untuk berkunjung. Sementara itu, 5 bangsawan besar sedang mengadakan rapat membahas urusan negara. Ayah dari target lain yang dia kejar pernah memuji Eli. Dia sangat sopan. Tapi ayahnya yang sudah tua mengaku, dulu Eli sangat egois dan sombong. Tapi sekitar setahun yang lalu sepertinya tiba-tiba, seperti berubah menjadi orang lain. Sebagian besar waktu juga dihabiskan di perpustakaan. Di sisi lain, Eli sudah tiba di rumah Jin Mao. Mendorong pintu. Ternyata semua target strategi sudah berkumpul di sini. Dan yang tidak diketahui Eli, hari ini Raja juga akan segera berkunjung. Eli sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba melihat peta di atas meja. Dia tiba-tiba teringat dalam permainan. Karakter wanita pendukung akhirnya dibuang ke tempat yang terpencil. Aili terkejut. Jangan-jangan hari ini adalah akhir cerita. Itu terlalu cepat, kan? Tapi kedatangan Raja yang tiba-tiba mengacaukan pikiran Aili. Ternyata setelah mendengar tentang perubahan Eli, Raja menjadi sangat tertarik padanya. Raja langsung ke pokok permasalahan, menanyakan pendapat Eli tentang kerajaan saat ini. Eli tidak mengerti. Ngobrol soal politik sama anak berusia 8 tahun itu aneh banget. Hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah ujian wanita jahat. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia bisa menjadi wanita jahat yang luar biasa. Jadi dia mengungkapkan pendapatnya dengan jujur. Meskipun kerajaan itu adalah negara besar, tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah negara yang baik. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang saling memandang. Eli kemudian melanjutkan berkata, 5 keluarga bangsawan menguasai sebagian besar kekayaan negara, menyebabkan kesenjangan kaya dan miskin yang serius. Di dalam kota, suasana meriah. Sementara di luar kota, orang-orang hanya bisa makan seadanya. Jika ini terus berlanjut, orang-orang di luar kota pasti akan memberontak. Mendengar hal itu, Raja tidak memberikan reaksi apapun. Justru balik bertanya kepada Eli, bagaimana cara menyelesaikan masalah sulit ini? Eli juga adalah I Ching. Hanya bisa terus berperan sebagai penjahat dengan terpaksa. Eli mendengar bahwa negara kecil di sebelah memiliki tambang emas yang kaya. Pertama, membantu mereka merdeka. Kemudian berbisnis emas dengan mereka. Setelah negara kecil itu berhasil merdeka, melihat dari sisi utang budi kepada kita,
Perdagangan kami dengan mereka juga akan berjalan lancar. Hal seperti memanfaatkan orang lain untuk keuntungan sendiri. Tokoh utama wanita yang bermuka dua pasti tidak akan melakukannya. Dia juga bertemu dengan dirinya sendiri. Nanti pasti akan terjadi konflik dengan tokoh utama wanita. Jadi sekarang sangat penting untuk membuat dirinya besar dan kuat. Itu sangat perlu. Di pertemuan teh setelah itu, tatapan pujian sang pangeran tersengat erat pada tokoh utama wanita. Sepertinya sang pangeran yang dingin sudah mulai mencair. Saat malam hari berakhir, tiba-tiba sang pangeran menghentikan langkahnya dan memanggil Eli, memberikan hadiah ulang tahun yang terlambat. Ketika Eli membukanya, dia menemukan sebuah kalung berlian. Di dalamnya ternyata ada sebuah kalung berlian. Perlu diketahui, barang ini jauh lebih mahal dibandingkan harga di dunia kita sendiri. Bisa dibilang harganya selangit. Apa maksud sebenarnya pangeran ini? Di sisi lain, kerajaan mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu beberapa hari yang lalu. Ketika putri seorang pembuat roti lahir, sebuah mawar emas tiba-tiba mekar. Perlu diketahui di negara ini, ketika seseorang yang bisa menguasai negara lahir, akan ada mawar khusus yang mekar. Terakhir kali pangeran lahir, mekarlah mawar biru. Tidak salah, bayi perempuan itu adalah Santa. Ditambah dengan mawar emas sang Santa, adalah legenda yang akan bekerja sama dengan penguasa kerajaan untuk membawa kedamaian bagi dunia. Di bawah kepemimpinan keduanya, negara akan makmur dan sejahtera. Namun perubahan yang terjadi juga akan menimbulkan harga. Legenda orang suci juga memberitahu mereka, ketika sang wanita suci dan pangeran bersatu, kerajaan juga akan menghadapi masa yang paling sulit. Di sisi lain, Eli yang sedang melakukan squat, tak bisa melepaskan diri dari kalung berlian. Dia berencana, meskipun pangeran jatuh cinta pada tokoh utama, akan meminta kalung itu kembali. Dia juga akan bersikap seperti penjahat sejati, dan tidak akan setuju